Hai, mari kita mengenal angin siklon tropis. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita simak video baik-baik. Apa itu angin siklon? Angin siklon merupakan salah satu jenis angin yang berhembus di bumi. Angin ini adalah angin yang sangat berkaitan dengan tempat dan juga tekanan. Apa itu angin siklon tropis? Badai tropis atau umumnya disebut siklon tropis adalah fenomena alam berupa pusaran angin, hujan, dan badai petir dalam suatu daerah tertutup. Siklon tropis hanya dapat tumbuh dan berkembang di atas wilayah perairan tropis dan subtropis yang hangat dengan kelembaban udara tinggi. Berikut nama-nama angin siklon tropis. Siklon tropis atau yang dikenal juga sebagai hurricane di wilayah Atlantik Utara dan Pasifik Timur atau disebut sebagai typhoon di wilayah Pasifik Barat adalah sebuah sistem badai besar yang terbentuk di perairan yang dekat dengan garis khatulistiwa. Siklon tropis berawal dari sebuah depresi atau bibit badai dengan kecepatan angin yang berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Jika kondisi cuaca yang mendukung, depresi tropis ini pun akan berkembang menjadi sebuah siklon tropis dengan kecepatan angin yang bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Ketika sebuah depresi tropis berubah menjadi siklon tropis, maka sistem tersebut akan diberi nama. Kenapa sih siklon tropis harus dikasih nama? Soalnya di area tertentu, dalam setahun bisa muncul belasan sampai puluhan badai tropis. Masing-masing badai pun memiliki karakteristik dan lintasan yang berbeda, sehingga harus dipilih suatu cara untuk membedakan masing-masing badai tersebut, agar mudah diingat untuk keperluan observasi dan penelitian. Inilah kenapa kita sering mendengar siklon tropis dengan berbagai nama yang unik. Nama-nama ini diajukan oleh otoritas meteorologi setempat dan disetujui oleh World Meteorological Organization. Di area Atlantik Utara, Pasifik Timur, dan region Australia, kita akan mendapati siklon tropis yang dinamai dengan nama orang, seperti Hurricane Harvey, Irma, Ernie, atau Marcia. Sementara di area Pasifik Barat, mayoritas siklon tropis yang terbentuk di area ini lebih sering dinamakan dengan nama hewan, seperti Fong-Fong, Haiyan, Kujira, atau Doksuri. Tapi, ada juga yang dinamai dengan nama benda atau kata kerja. Contohnya adalah Taifun Kanmuri dan Taifun Hagupit. Sementara di Indonesia sendiri, BMKG menamai siklon tropis yang muncul dengan nama bunga, seperti anggrek, bakung, flamboyan, atau seperti yang baru saja terjadi yaitu siklon cempaka dan siklon dahlia. BMKG mengatakan penamaan siklon dengan nama bunga bertujuan agar mudah diingat dan mudah disebarluaskan. Selain itu, nama bunga dipilih karena terkesan netral dan tidak mudah memicu kepanikan di masyarakat. Tahukah kamu, ada 3 fase tahapan pembentukan siklon tropis. Depresi tropis, bentuk belum memiliki mata dan tidak berpilin. Badai tropis, bentuk siklon sudah berpilin namun belum memiliki mata. Dan siklon tropis, sudah terbentuk mata dan pusaran angin. Kecepatan pada tahap pembentukan angin siklon. Depresi tropis, kecepatan angin kurang dari 62 km per jam. Badai tropis, kecepatan angin 63-117 km per jam. Dan siklon tropis, kecepatan lebih dari 117 km per jam. Mari kita telusuri bagaimana siklon tropis terjadi. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan tersebut. Akibatnya, di daerah tersebut akan terbentuk kumpulan awan-awan konvektif. Kombinasi ini merupakan bahan baku utama yang bisa merubah awan biasa menjadi siklon tropis yang mematikan. Pada tahap selanjutnya, wilayah konvektif kuat terbentuk lebih teratur membentuk sabuk perawanan melingkar.
tekanan udara permukaan akan turun mencapai kurang dari 1000 milibar, serta kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap matang, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil dan di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis masih akan bertahan selama masih berada di perairan yang hangat dan akan melemah dan menghilang jika memasuki daratan atau wilayah perairan yang lebih dingin. Di mana saja daerah pertumbuhan siklon tropis? Daerah pertumbuhan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Samudra Hindia bagian utara dan selatan, Australia, dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di belahan bumi bagian utara. Sekitar 65% siklon tropis terbentuk di daerah antara 10 derajat sampai 20 derajat dari ekuator. Hanya sekitar 13% siklon tropis yang tumbuh di atas daerah lintang 20 derajat. Sedangkan di daerah lintang rendah, dari 0 derajat sampai 10 derajat seperti wilayah Indonesia, siklon tropis Rosie tahun 2008 yang terbentuk di sebelah barat Banten. Siklon tropis Kirli pada tahun 2009 yang terbentuk di sekitar Kepulauan Aru. Siklon tropis Inigo yang melintasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 dan badai tropis Femei pada tahun 2001 yang diklaim sebagai badai tropis yang terbentuk paling dekat dengan khatulistiwa, yaitu di sekitar Semenanjung Malaka, tepatnya pada koordinat 1,5 derajat lintang utara. Beberapa tips sebelum, saat, dan sesudah siklon tropis terjadi. Pertama, buat rencana pengungsian dan pelatihan evakuasi. Ini diperlukan karena biasanya saat panik kita lari tanpa tahu arah. Kedua, hindari dataran luas dan berlindung di tempat yang kokoh saat terjadi angin siklon, karena badai jauh lebih kencang di dataran luas. Ketiga, setelah angin siklon terjadi, hindari hal ini. 1. Hindari pepohonan dikhawatirkan akan tumbang setelah terkena badai. 2. Disarankan tidak menggunakan kendaraan terlebih dahulu, karena efek kerusakan dari badai bisa saja merusak sarana prasarana di sekitar jalan. Mari kita bernyanyi bersama-sama.